Halo dan selamat datang di segmen terbaru Jasa Training Project, yaitu Cucologi No Data. Di segmen ini, saya akan memberikan pemikiran-pemikiran liar mengenai apa yang ada di otak saya dari beragam pengalaman, beragam observasi, dan beragam literasi yang pernah saya baca. Walaupun saya tidak akan menampilkan sumbernya karena saya sendiri mungkin sudah lupa sumbernya dari mana. Ini semua hanya pemikiran liar yang mungkin saja benar atau mungkin saja tidak benar. Selamat datang di Cucologi No Data, karena pemikiran liar terkadang menghasilkan sebuah inovasi yang mutakhir. Pertama, saya ucapkan selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakannya. Oke, pembahasan di episode pertama segmen ini adalah mengenai pemikiran saya tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Bahkan kalau di Lebaran pun ada bahan baku dari ketupat, makanan pokok kita semua, nasi. Indonesia, saya pikir juga bahkan di banyak negara Asia terutama, beras atau nasi adalah makanan pokok yang konsumsinya sangat tinggi. Di Indonesia sendiri, setahu saya, per kapita itu berarti per kepala, itu setahu saya sih setiap orang itu bisa rata-rata mengkonsumsi rata-rata beras di Indonesia itu bisa sampai 120 kg per tahun per orang berarti ya. Itu pun setahu saya itu belum peringkat top 5. Kita tuh ada di peringkat ya sekitar 12, top 20 lah. Jadi belum sampai yang sangat tinggi banget, walaupun Indonesia sendiri ada sebuah istilah menarik. Bukan istilah sih, perasaan menarik, pernyataan menarik dari kebanyakan kita, yaitu kita belum merasa kenyang kalau belum makan nasi. Nah, ini ada pemikiran yang sedikit mungkin lucu. Kita tahu nasi itu berasal dari beras itu berasal dari tanaman padi yang biasanya ditanam di sawah. Nah, sejauh ini yang pernah saya tahu adalah climate change atau perubahan iklim karena pemanasan global itu sangat berdampak pada tanaman padi. Namun juga sebaliknya, padi juga sangat mempengaruhi atau bisa mempercepat terjadinya climate change dan perubahan iklim atau global warming. Nah, ini sebenarnya terjadi karena padi bukan terjadi juga sih. Ini lebih tepatnya pemikiran ini berlandaskan itu adalah tanah, termasuk sisa-sisa padi mengandung bahan organik yang sangat banyak. Ketika di tanah sawah itu diolah, ketika tanah diolah untuk tanaman pertanian berikutnya, biasanya ada sebagian besar bagian tanaman, mungkin akar, mungkin batang, yang diendapkan ditimbun lagi di bawah tanah untuk membantu mempertahankan
kandungan bahan organik tanah yang bisa menyuburkan tanaman pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian tentunya. Nah, padi umumnya ditanam di sawah, di lahan yang basah. Biasanya penanaman padi di sawah itu diairin, digenangin. Umumnya ketika ketika terjadi di tanah kering, bahan organik tadi akan teroksidasi dengan normal menjadi CO2 oleh mikrobiom tanah dan terlepas ke atmosfer, sehingga ya CO2 sendiri adalah gas rumah kaca. Namun ketika ditanam bahan organik tadi ada di tanah sawah yang tergenang, oksigen tidak mungkin bisa menembus permukaan air, sehingga keadaan tanah, bahan organik tadi yang ada di dalam tanah itu pada kondisi anaerob, sehingga bakteri-bakteri atau mikrobiom yang ada di dalam tanah akan membreakdown-nya, memecah bahan organik tadi tanpa bantuan oksigen, yaitu secara anaerob, dan membuatnya menghasilkan gas yang disebut metana atau CH4. Metana sendiri kita temukan di gas kayak kompor gas seperti itu. Nah, di sini masalah pertamanya adalah metana sendiri itu secara potensial kemampuan merangkap panasnya atau mempercepat perubahan iklimnya itu ternyata 28 kali lebih kuat daripada CO2. Yang mana saya rasa saya kurang tahu datanya, tapi setahu saya padi itu adalah salah satu tanaman pangan pokok yang mungkin peringkatnya masuk ke 5 besar peringkat tanaman pangan pokok yang paling banyak ditanam di dunia. Otomatis lahan yang dipakai pun luas. Dan sebagian besar penanaman padi itu menggunakan metode penggenangan di sawah yang tergenang. Itu bukan tanpa sebab, soalnya dengan menggenangi sawah akan mempermudah petani untuk mengontrol gulma. Dengan menggenangi tanah sawah, rumput tidak akan bisa tumbuh. Jadi kompetisi antara tanaman padi dan gulma itu sangat berkurang, sehingga petani tidak harus capek-capek untuk mencabuti rumputnya atau mengeliminasi gulmanya. Nah, itu baru faktor pertama, yaitu metana yang bisa meningkatkan, yang cukup kuat untuk meningkatkan CO2. Lalu ada lagi yang menurut saya perlu diperhatikan adalah ketika menanam sebuah tanaman pertanian, umumnya untuk mendapatkan produktivitas yang diinginkan, para petani akan memakai pupuk. Biasanya NPK, urea, kalaupun sekarang ada pupuk organik yang lebih sering digadang-gadang. Nah, ada masalah lain yang lucu di sini. Pupuk-pupuk tersebut, entah itu tadi pupuk urea yang sintetis atau NPK atau Z atau apapun itu, ataupun yang organik sekalipun, itu nantinya akan dipecah ketika di tanah agar mudah diserap oleh akar tanaman. Tentu saja ini tetap dibantu dengan mikroorganisme atau mikrobiom tanah yang nantinya akan dipecah menjadi ion amonia ataupun nitrat ataupun nitrit, NO3- atau NO2-. Nah, ketika posisi
eh, sawah itu biasanya akan tidak selalu digenangi. Jadi ketika mau pemanenan itu sawah biasanya sudah mulai kering. Setelah itu dipapas, dipanen dan dibiarkan mengering tanaman itu. Jadi tanahnya mengering sekaligus tanamannya mengering. Kemudian dengan kondisi tanah yang sudah mengering tadi, ada oksigen akan bisa kontak lagi ke tanah pertanian tadi yang sudah diberi pupuk, yang sudah kaya akan amonia, nitrit tadi. Nah, oksigen tadi akan bereaksi dengan nitrat ataupun nitrit yang dibantu nanti dengan bakteri-bakteri nitrifikasi akan menghasilkan gas yang disebut NO2, nitrogen oksida, yang mana ini ternyata 265 kali lebih kuat daripada CO2. Jadi dalam pertanian yang sepadi yang kita makan tadi itu menghasilkan cukup banyak emisi gas rumah kaca yang bahkan lebih kuat dari karbon dioksida. Tentu hal ini bisa dicegah. Mungkin dicegah sih rasanya kurang tepat. Emisi karbon, pelepasan karbon ke atmosfer itu terjadi dimanapun walaupun tanpa tanah pertanian, tapi lajunya bisa diperlambat. Nah, salah satu yang bisa memperlambat laju tersebut kalau di sistem pertanian padi, tanaman padi itu ada yang dikenal dengan SRI, System of Rice saya lupa kepanjangan. System of Rice Intensification, yang dimana dia menekankan pada penggunaan benih berkualitas, penanaman yang berjarak, pengaturan jarak tanam lah intinya untuk meningkatkan produktivitas. Lalu ada juga, yang ini yang menurut saya agak penting tuh ada manajemen pupuk. Jadi pemberian dosis pupuk yang pas di waktu yang pas, sehingga kelebihan nitrogen yang tersedia tadi di tanah tadi itu berkurang, sehingga pelepasan NO2, gas NO2 ke udara itu dapat dikurangi dengan lebih baik. Lalu juga ada manajemen air, jadi pengairan yang dikontrol. Jadi nggak selalu diairin terus-terusan, jadi keadaan tanah tidak selalu dalam posisi full anaerob. Hal ini pertama juga cukup membantu untuk mengurangi pemborosan air, masuknya persebaran polusi bahan pertanian, pupuk lebih tepatnya, ke badan air lainnya, dan yang pasti akan menekan produksi metana dengan sangat besar di lahan pertanian. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ada satu varietas padi yang mungkin nggak banyak orang tahu, yaitu namanya padi gogo. Nah, ini mungkin bisa diaplikasikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan persawahan padi, yaitu dengan padi gogo namanya.
Padi gogo ini adalah padi yang bisa ditanam di lahan yang kering. Setahu saya, sejauh yang saya pernah cicipin rasa padi gogo sendiri, saya sebagai orang yang kayaknya pemakan segalanya sih tidak merasa ada perbedaan. Jadi saya tidak bisa membedakan kalau disuruh blind test antara padi gogo dan padi yang biasa kita makan. Kalau Central Ramos itu IR64 itu saya tidak bisa membedakan. Tapi kalau misalnya kayak dibanding Pandan Wangi mungkin ya cukup berbeda karena ada aromanya ya, ada aroma yang cukup khas dari beras Pandan Wangi. Nah, sayangnya padi ini tuh tumbuhnya lebih lama, walaupun dia ditanam bisa mengurangi emisi gas rumah kaca tersebut, waktu pertumbuhannya lebih lama, yang otomatis akan berpengaruh ke produktivitasnya. Jadi produktivitasnya juga mungkin agak susah menyaingin padi varietas unggul seperti IR64 yang umum ditanam di Indonesia. Lalu karena dia ditanam di lahan kering, otomatis perawatannya pun sulit karena tidak seperti dengan sawah yang normal yang tinggal digenangi air, gulmanya mati. Kalau menanam padi gogo di lahan kering, otomatis petani akan lebih banyak harus menyediakan waktu, meluangkan waktu dia untuk mencabuti gulma agar tidak mengganggu sistem perakaran dan penangkapan nutrisi dari tanaman padi. Dan yang paling penting adalah permintaannya masih kecil karena orang belum familiar banget dengan jenis padi ini. Tapi ini mungkin salah satu cara ya agar bisa mengurangi keresahan tentang pelepasan gas emisi gas rumah kaca yang terlepas akibat kegiatan pertanian padi, pertanian tanaman padi. Bahan baku untuk makanan pokok yang kita semua gemari, beras. Ya mungkin itu sedikit ya karena ini tidak ada skrip ya, mungkin ngomongnya agak berantakan tanpa konsep ya, tapi itulah semua hasil pemikiran liar saya pada episode kali ini. Semoga menjadi sebuah insight baru bagi teman-teman. Jika ingin berdiskusi silakan ke kolom komentar. Sampai jumpa di episode Cucok Logi No Data selanjutnya. Saya Punta. Sampai jumpa.